Sasakala, sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Asal-usul Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Dikisahkan, Prabu Siliwangi pernah tinggal di lereng Gunung Ciremai sekitar abad ke-14, tepatnya di kawasan hutan Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, kurang lebih 35 km arah timur dari pusat kota Majalengka. Di hutan itulah Raja Pajajaran yang terkenal gagah perkasa bersemedi di sebuah keraton yang dibangunnya. Sayang, setelah mendapat gelar kehormatan sebagai Sri Ratu Dewata Wisesa, Prabu Siliwangi lantas menghilang. Bangunan keraton megah dan semua infrastruktur yang ada di kawasan hutan Pajajar lantas burak-rantak atau hancur lebur, menjelma menjadi hutan belantara. Versi lain menurut Babat Cirebon, menghilangnya Prabu Siliwangi dari bumi Pajajar karena ia menolak masuk Islam. Kanjeng Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah, yang juga cucunya itu, pernah meminta agar Prabu Siliwangi segera masuk Islam dan bersama-sama menyebarkan agama Allah di kawasan Parahyangan. Namun permintaan cucunya itu ditolak. Sebagai bukti bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi pernah lama tinggal di kawasan Majalengka, ditandai dengan peninggalan sejarahnya, seperti ada tumpukan bebatuan, bekas bangunan di Bukit Pajajar, dan sebuah sumber air bersih di atas Bukit Pajajar. Bebatuan itu adalah bekas bangunan keraton Prabu Siliwangi. Sebuah batu besar berukuran 5 x 6 x 2,5 meter, yang di dalam batu besar itu terpancar sumber air bersih. Konon batu itu sebagai tempat bertapanya Prabu Siliwangi, dan sumber pancaran air itu dinamakan Pancuran Talaga Siliwangi. Dalam sejarah, Desa Pajajar dulu bernama Desa Pajajaran alias Desa Indrakila. Tahun 1600 dirubah namanya menjadi Desa Pajajar. Perubahan nama itu akibat pertentangan paham sejarah Prabu Siliwangi. Kubu Pajajaran Mbah Dingklong terpaksa mengubah menjadi Desa Pajajar karena dia berkeyakinan lokasi kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor bukan di Desa Pajajaran, Kecamatan Rajagaluh. Terlepas dari banyaknya faham mengenai sejarah kerajaan Pajajaran, yang terpenting bagi masyarakat di desa itu merupakan kewajiban dari nenek moyangnya bahwa hutan Pajajar harus dijaga kelestariannya. Hutan Pajajar adalah sebuah tempat sumber air yang mampu membantu jutaan penduduk dari ancaman kekeringan. Sumber air Pajajar berkhasiat juga untuk mengobati berbagai penyakit, dan di Bukit Pajajar, bekas keraton kerajaan Pajajaran, ada sebuah makam yang memiliki karomah bagi yang memerlukan bantuannya. Tentu saja bagi mereka-mereka yang mempercayainya. Hutan Pajajar yang luasnya sekitar 4,5 hektar ditumbuhi ribuan pepohonan besar yang usianya ratusan tahun. Dari sumber air Pajajar telah dimanfaatkan untuk mengairi ratusan hektar sawah dan juga untuk kebutuhan air bersih warganya. Hutan Pajajar dihuni aneka binatang seperti kera, landak, ular, kelelawar, musang, babi hutan, dan anjing hutan atau serigala. Bahkan sering orang menemukan harimau di tengah malam. Di bawah sumber air terdapat kolam alami dengan bebatuan besar. Di kolam ini
banyak dimanfaatkan para wisatawan untuk mandi karena airnya dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit. Di dekat batu besar yang sekelilingnya dipagar kawat berduri, konon bekas pertapanya Kanjeng Prabu Siliwangi, ada sebuah tulisan, Kayu Soekarno. Tulisan ini menandakan bahwa pada tahun 1944 sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno pernah bertapa di dekat batu itu. Setelah bertapa kurang lebih 10 hari, Bung Karno menanam 10 batang bibit pohon asem yang sekarang sudah tumbuh besar. Bung Karno pernah berpesan bahwa pepohonan dan binatang yang ada di hutan Pajajar tidak boleh diganggu oleh manusia. Hutan dan binatang akan bermanfaat bagi kehidupan hajat hidup masyarakat. Wallahu a'lam.